455 sebelum Masehi, utara Galia. Julius Caesar bersama legionnya sedang bersiap untuk menginvasi kepulauan Britania. Tetapi terdapat suatu masalah. Jadi, setelah terjadinya suatu insiden antara Romawi dan suku Germanik di sekitar Belgika, Kaisar menjadi yakin jika dirinya ingin menyeberang ke Pulau Britania, Galia harus aman terlebih dahulu. Dan cara untuk mengamankan Galia adalah dengan menjinakkan Germania seberang sungai Rhine. Hal ini juga diperkuat dengan sekutu Germanik Kaisar yang terus-menerus meminta bantuan untuk mempertahankan diri mereka. Suku Ubiai bahkan menawarkan kapal untuk menyeberangi sungai Rhine. Tapi, mendengar tawaran tersebut, Kaisar tentu menolak. Selain karena berbahaya, menerima bantuan dari suku Germanik tentu akan menodai reputasi bangsa Romawi. Di sisi lain, tidak ada komandan Romawi yang pernah membawa pasukan penuh untuk menyeberangi dan menginvasi seberang sungai Rhine. Di sini, dia akan mengukir sejarah. Untuk memahami situasi di sana, sungai Rhine bukanlah sungai sembarang sungai. Rata-rata bentangnya mencapai 400 meter dan kedalamannya sekitar 2 hingga 3 meter. Tak heran, suku Germania dapat dengan leluasa menjarah Galia tanpa takut akan retaliasi. Terdapat dinding alami yang melindungi mereka. Untuk itu, Kaisar perlu mencari titik terpendek untuk membangun sebuah jembatan. Tetapi, terkadang titik tersebut memiliki arus yang relatif lebih deras. Lantas, bagaimanakah dirinya melewati sungai tersebut? Pertama, ia memanggil seluruh insinyurnya untuk membuat sebuah desain yang cukup aman untuk dilewati ribuan pasukan, serta dapat menahan arus yang cukup kuat dari sungai Rhine. Pekerjaan pun dimulai dengan pembuatan pile driver dan kolom pondasi, yang kemudian ia naikkan di atas perahu ketek. Pondasi jembatan dipasang dengan posisi miring, yang diharapkan semakin besar arus, maka pondasi akan semakin saling mengunci. Setelah semuanya selesai, ia menempatkan kayu kecil sebagai pijakan untuk pasukannya melintas. Sebagai tambahan, guna melindungi pondasi jembatan dari batang kayu atau apapun yang dihanyutkan oleh suku Germanik sebagai upaya sabotase, ia menambahkan pelindung di setiap kolom pondasi. Tidak diketahui siapa yang mendesain jembatan tersebut, tetapi model dan metode pelaksanaan yang digunakan adalah yang pertama kali digunakan oleh bangsa Romawi. Tapi, selain desain dan metode yang luar biasa, waktu pengerjaannya pun tidak kalah menyeramkan. Para legion Romawi hanya membutuhkan waktu 10 hari. Ya, 10 hari untuk menyelesaikannya. Bayangkan, sungai dengan bentang 400 meter ditambah dengan arus yang cukup kuat mampu ditaklukkan dalam waktu sesingkat itu. Sontak para suku Germanik yang mendengar kabar tersebut sangat ketakutan dan masuk ke dalam hutan Jerman. Kaisar pun berjalan-jalan di seberang sungai Rhine dan menjarah apapun yang ia temui selama 18 hari lamanya, tanpa adanya perlawanan sama sekali. Setelahnya, ia kembali menuju Galia dan menghancurkan jembatan tersebut. Tetapi, untuk memberi peringatan, ia tetap membangun sebuah pos jaga di sisi Galia untuk mengingatkan bahkan sungai Rhine yang sangat perkasa tidak mampu membendung legion Romawi. Bila orang Romawi ingin berperang dengan Germania, mereka dapat membawanya dan menuju Germania saat itu juga. Tidak ada tempat yang aman bagi musuh Roma. Kira-kira seperti itulah pesan yang ingin diberikan oleh Julius Caesar. Akhirnya, sekembalinya Kaisar menuju Galia, suku Germanik pun berhasil dijinakan, setidaknya untuk beberapa dekade ke depan. Dengan begitu, Julius Caesar dapat menyeberang menuju Britania dengan aman.